Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salpe, mari kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dipertemukan kembali dalam jalur online ini. Kami para anak-anak-Mu selalu berpikir untuk terus mencintai Dikau. Tetapi kami sering mengalami kendala-kendala. Persoalan pribadi selalu membuat kami menutup cinta kasih yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami sering melakukan tindakan-tindakan yang justru mencemarkan cinta kasih yang sempurna dari Dikau. Berkatilah kegiatan ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami. Terutama kami yang berada di tempat ini, semoga kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Banyak kegelisahan yang kami alami, tetapi kekuatan hanya berasal daripada-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik pada hari ini adalah Ia menderita dan mati untuk kita. Inisiatif untuk menyelamatkan manusia daripada dosa adalah dari Allah sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada inisiatif dari manusia, tetapi inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia itu berasal dari Allah sendiri. Nah, itu harus diaminkan dan diyakinkan. Jadi kita bertobat itu bukan karena inisiatif kita, tetapi karena inisiatif Allah. Kita datang di tempat ini karena inisiatif Allah. Kita berkarya, kita melayani, kita saling menguatkan, itu inisiatif Allah. Banyak di antara kita mengatakan itu inisiatif kita, itu adalah kesombongan. Jadi sekali lagi, inisiatif untuk menyelamatkan manusia daripada dosa adalah dari Allah sendiri. Adalah bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diceritakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 16 ayat 25 sampai 26. Sabda Yesus sendiri kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Saya ulangi, ini ayat kunci yang menguatkan kita. Pertanyaan-pertanyaan bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dijawab di sini. Sabda Yesus sendiri kepada Nikodemus. Nikodemus itu adalah salah satu murid yang menurunkan jenazah Yesus di kayu salib selain Yusuf dari Arimatea. Jadi ada dua murid, Satunya Yusuf dari Arimatea, seorang murid yang kaya dan memiliki kubur, Jadi kekayaannya dia memuliakan Tuhan dengan meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Karena ingat, kalau sebelum hari Sabat jenazah itu tidak diturunkan, maka jenazah Yesus akan dibiarkan. Tetapi karena Yesus orang Yahudi dan Yesus adalah guru mereka, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan jenazahnya karena dalam tradisi Yahudi, orang yang telah meninggal dunia itu harus dimakamkan dengan layak dan pantas, dengan diberikan rempah-rempah, bumbu-bumbu. Jadi banyak di antara kita mungkin berpikir 2000 tahun lalu itu bagaimana penguburannya? Dengan menggunakan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu dibalur di sekujur tubuh Yesus. Tetapi sebelum itu Yusuf Arimatea itu meminta kepada Pontius Pilatus, karena yang berkuasa untuk boleh menurunkan itu adalah Pontius Pilatus. Maka dalam syahadat iman itu pada pemerintahan Pontius Pilatus. Lalu salah satu murid yang menurunkannya adalah Nikodemus. Mengapa dua murid laki-laki ini? Karena itu adalah tradisi Yahudi. Nah, Nikodemus itu adalah seorang Farisi yang bercakap-cakap dengan Yesus ketika dia akhirnya percaya kepada Yesus. Tetapi dia secara diam-diam mengikuti Yesus. Jadi di antara banyak orang Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya banyak yang menjadi pengikut Yesus. Tetapi karena kekuasaan, mereka takut untuk kekuasaannya itu berakhir.
Jadi kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan politis, kekuasaan di bidang agama ya. Jadi pernah dengar ya, perebutan majelis agama sampai bunuh-bunuhan kan dalam satu denominasi. Bayangkan, hanya untuk kekuasaan dalam bidang agama atau dalam majelis. Itu terjadi. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan karena dunia ini hawa nafsu dan iblis. Ya, jadi hati-hati kalau kita pengurus gereja Okumene lalu kelahi, bertinju. Ya, jadi pengurus. Ya, itu tidak layak dan pantas kita lakukan. Karena menjadi pengurus gereja adalah pilihan Allah. Walaupun melalui perantaran kita memilihnya, yang layak, cakap, dan pantas, dan bertanggung jawab. Kalau kita jadi pengurus gereja lalu tak bertanggung jawab, ya kan? Keyboard hilang, sound system hilang, ya kan? Lalu buku-buku rohani hilang, nah itu kan tidak mampu untuk menjadi pengurus gereja. Nah, jadi harus dipahami di situ. Lalu gerejanya kotor, ya, tidak ada jadwal pel, ya, kemudian pembinaan rohani yang dilakukan tidak diikuti, ya, dan sebagainya. Nah, kembali ke konteks ini, ya. Jadi firman dan sabda Tuhan yang diberikan kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ada kata kunci. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang tidak percaya kepadanya, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal, saudara-saudara yang terkasih. Ya, jadi sama seperti kita, ketika kita dibaptis, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah itu, ya, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Dalam suratnya, Yohanes menyatakan kebenaran yang sama. Inisiatif dari cinta kasih Allah sendiri yang sayang kepada orang-orang yang berdosa. Jadi mengapa Yesus datang kepada orang yang sakit, kepada orang berdosa? Karena Yesus sayang kepada kita. Jadi inisiatif menyelamatkan manusia itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif dari kita. Inisiatif Allah, karena kita diciptakan untuk menuju kepada Kristus. Nah, itu harus dipahami. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi ditegaskan lagi, jadi Injil Yohanes, lalu ada surat Yohanes yang pertama. Siapakah yang menulis ini? Ya jelas, Yohanes. Jadi kita harus paham bahwa Injil Yohanes itu ditulis ketika Yohanes sudah berusia kurang lebih 92 tahun. Atau sudah tua sekali. Mengapa Injil Yohanes itu ditulis? Karena terjadi yang namanya, ya, suatu penyesatan-penyesatan. Makanya Yohanes sebagai saksi yang utama dan saksi yang melihat Yesus tersalib, ya, dan saksi yang menerima ibu Yesus sebagai ibunya, inilah memberikan kesaksian. Sehingga Yohanes, ya, menuliskan Injil ini sebagai suatu Injil iman, menguatkan kembali iman pengikut jalan Tuhan, orang-orang Kristen, terutama orang-orang Kristen generasi pertama dan generasi kedua, gereja perdana pada waktu itu, yang ditimpa penyesatan-penyesatan. Ya, sehingga orang menjadi sesat. Karena apa? Karena harus dipahami bahwa Injil Yohanes ini, ya, untuk semua kalangan. Baik, ya, walaupun versi tulisannya adalah lebih banyak untuk orang Yahudi, tetapi sebenarnya Injil Yohanes diperuntukkan kepada gereja perdana, kepada umat Yahudi dan non-Yahudi. Nah, disebutlah umat pengikut jalan Tuhan. Lalu ada surat Yohanes. Ya, surat Yohanes yang pertama. Surat ini adalah surat-surat Kristen atau surat-surat Katolik. Ini tujuannya adalah menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Ya, baik yang ditulis di dalam Injil, surat Yohanes ini ingin menegaskan bahwa apa yang dinyatakan dalam Injil Yohanes itu adalah pernyataan yang benar dan harus dipercaya oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ada surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 9 sampai 10. Itu mirip dengan Injil Yohanes, bab 3 ayat 16 sampai 17. Nah, ini harus dipahami. Ketika masih jauh dari Allah, masih dalam keadaan dosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 9. Paulus, ya,
menggambarkan bahwa kemalangan kita itu diakibatkan karena kedosaan kita. Dan kemalangan itu adalah gambaran dari murka Allah. Kata murka Allah adalah menjelaskan bahwa Allah itu mencintai manusia, tetapi manusia tidak mencintai Allah. Kata murka Allah bukan menunjukkan bahwa Allah itu maha marah, tetapi Allah maha pengasih. Murka Allah itu menjadikan suatu tanda bahwa kita harus tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Itu surat Yakobus. Dan di surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 17-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru. Yang sudah lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya itu dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan perdamaian itu kepada kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 17-19. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menegaskan bahwa inisiatif Allah dalam menyelamatkan kita. Jadi mungkin banyak yang bertanya, mengapa saya menjadi pengikut Kristus? Karena inisiatif Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa penting tekanan itu? Karena salah paham yang juga sering mendapat atau terdapat pada umat kita. Kita sering gagal paham atau salah paham, salah interpretasi, salah persepsi. Salah paham itu timbul karena tidak ditimbang dengan benar ucapan kitab suci tentang bayaran atau tebusan. Dalam Injil Markus bab 10, ayat 45, Yesus mengatakan, Putra manusia bukan datang untuk diabdikan, melainkan untuk mengabdi dan untuk memberikan nyawanya sebagai bayaran tebusan untuk semua orang. Di situ Yesus Kristus bukan hanya menebus semua orang, tapi menyelamatkan dunia ini. Makanya Injil Yohanes itu memberikan penjelasan yang konkret bagaimana apa yang disampaikan Markus. Tetapi gagal pahamnya itu yang membuat banyak orang merasa ketika sudah ditebus oleh Allah, lalu tidak beriman kepada Kristus. Itu gagal paham namanya. Jadi apapun yang terjadi karena sudah diselamatkan Yesus, maka kita bebas melakukan sesuatu lagi. Mau berdosa, tidak berdosa, tidak ada masalah. Justru masalah. Makanya dosa paling berat adalah menghujat Roh Kudus. Itu adalah menolak karunia baptis dan menginjak-injak karunia baptis itu karena kita melakukan kejahatan dan dosa. Lalu di surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius bab 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Allah sendiri menyebutnya penyelamat. Yesus menjadi saksi atas kehendak Allah, sabdanya dan terutama oleh kematiannya sebagai bayaran tebusan untuk semua orang. Kita bisa baca atau bandingkan di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 4 dan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 23. Orang berkata murka Allah turun atas seluruh dunia sebab mereka berdosa. Nah, orang berdosa akan menganggap itu murka Allah. Tetapi orang yang berhikmat, yang beriman akan menganggap itu adalah anugerah Allah. Yesus datang untuk melembutkan hati Allah. Sebab itu Yesus mati di salib sebagai wakil untuk semua orang. Baru dengan demikian murka Allah reda. Jadi ini adalah metafora. Jadi Yesus itu melembutkan hati Allah.
Ini kan seakan-akan gaya penulisan menganggap Allah itu sebagai pribadi manusia. Yang jelas, pribadi manusia itu dilembutkan oleh pribadi manusia sendiri, yaitu pribadi Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Maka itulah yang meredakan murka Allah. Padahal Allah itu tidak pernah murka kepada manusia. Mengapa itu ditulis? Ya, paling utama adalah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak dan kekuasaan Allah itu menyelamatkan. Anggapan yang sedemikian bertentangan benar dengan kitab suci, seakan Allah mau melihat darah dulu baru puas hatinya. Bukan Allah yang didamaikan, melainkan Allah yang mendamaikan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi di situ jangan kita berpikir Allah yang didamaikan, Allah yang mendamaikan. Maka selalu kata kerja, salam damai dan sejahtera, karena Allah yang mendamaikan kita di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang kita hidup rukun, damai dan sejahtera karena kita berada di dalam Kristus. Karena Allah yang mendamaikan. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di situ menjadi tekanannya. Berikutnya, justru karena Allah mencintai kita, maka dinyatakan dirinya di dalam Yesus. Yesus mengatakan bahwa ia harus membawa berita gembira tentang pemerintahan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Injil Lukas bab 4 ayat 43. Ada pula kehendak Bapa supaya semua orang akan menerima kabar itu. Adalah kehendak Bapa supaya semua orang akan menghormati Yesus sebagaimana mereka menghormati Bapa. Injil Yohanes bab 5 ayat 23. Adalah kehendak Bapa supaya semua orang akan mendengarkan suara utusannya. Injil Yohanes bab 6 ayat 29. Kalau orang tidak menerima sabdanya, maka bukan Yesus yang mengadili, sebab suaranya adalah suara Bapa. Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 48. Lagi pula barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Injil Yohanes bab 15 ayat 23. Maka ternyatalah kehendak Bapa ialah supaya orang akan menerima Yesus. Tak sesuai dengan kehendak Bapa apabila orang menolaknya, lalu bahkan akan membunuhnya di salib. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bapak-bapak yang terkasih, menjadi pengikut Kristus harus mengikuti jalan salib Yesus. Dan tidak boleh memotong-motong salib itu. Kita sering memotong-motong salib itu, sehingga ketika kita akan menyeberang ke dalam kerajaan Allah, kita tidak akan sampai kalau kita memotong-motong salib itu. Ya, maka sebagai orang Kristen, ya salib itu adalah tanda perdamaian, dan yang mendamaikan ya kita dengan Allah adalah Yesus Kristus. Jadi inisiatif Allah lah yang mendamaikan kita, sehingga manusia tidak menganggap Allah murka. Jadi kalau bapak-bapak ini tidak berdamai, misalnya si A bertengkar dengan si B, kalau tidak ada yang mendamaikan, si A pasti akan terus murka terhadap si B. Si B akan murka terhadap si A. Itu konotasinya, artinya hubungan relasi dengan manusia. Tetapi kalau dengan Allah, Allah lah yang mendamaikan itu supaya manusia beroleh hidup yang kekal. Tetapi Allah tidak memaksa kehendaknya kepada manusia. Nah itu jelas. Allah menciptakan manusia tetap sebagai pribadi yang mempunyai hati, mempunyai kebebasan untuk memilih yang baik. Allah hendak menerima dari manusia cinta kasih yang bebas, tak memaksakan hati manusia untuk mencintai Dia. Makanya di muka bumi ini ada orang yang mencintai Allah, ada yang menolak cinta Allah. Jadi jangan pernah mengatakan lalu Allah tidak berkuasa atas semua orang. Allah berkuasa atas semua orang, tetapi kehendak bebas manusia itu ya menjadi karunia Allah untuk mencintai Allah atau menolak Allah. Yang mencintai Allah akan hidup dan selamat, sedangkan yang menolak Allah akan binasa. Allah hendak menerima dari manusia cinta kasih yang bebas, tak memaksakan hati manusia untuk mencintai Dia. Siapa akan gembira dengan cinta kasih yang dipaksakan? Ya. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara ya dijodohkan dengan istrinya dulu, bayangkan ya akan sangat sulit menerima. Jadi begini, dasar perkawinan itu kan cinta. Kalau dijodohkan,
itu kan akan berdampak bagi perkembangan hidup perkawinan bapak-bapak sekalian. Maka banyak orang menjadi kecewa dalam perkawinannya ketika cinta tidak tumbuh. Ya, dasarnya cinta pun kalau tidak dibina dan dipupuk, dia akan menjadi sirna. Akibat karena tidak cinta. Ya, kalau tidak setia tidak cinta. Ya, omong kosong bapak-bapak lalu selingkuh bilang cinta dengan istrinya, itu munafik namanya. Itulah orang fasik. Di depan dia mencintai istrinya, di belakang dia berselingkuh, fasik namanya. Ya, dia melakukan sesuatu yang baik di depan orang, tetapi di belakang orang dia melakukan sesuatu yang jahat. Ya. Nah, ini harus dipahami sebagai cinta kasih Allah. Makanya sakramen perkawinan, cinta kasih Allah itu sangat kuat dan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi jelas di situ. Allah menjadi kita manusia, itulah berarti bahwa dapat memberikan hati dengan bebas kepadanya. Akan tetapi hal itu adalah resiko bahwa manusia menolak. Jadi memang resiko. Allah memberikan cintanya kepada manusia, tetapi manusia menolak, itu resiko. Begitu juga dengan kita. Ya. Banyak di antara kita mungkin menolak pengajaran ini, pembinaan ini, ya mungkin ini tidak sesuai. Karena apa? Karena kita sudah membuat stigmatisasi, like dan dislike, suka dan tidak suka. Ya. Kalau kita sudah suka dan tidak suka, susah. Ya. Apalagi kalau kita sudah membanding-bandingkan sesuatu. Karena firman Allah tidak bisa dibandingkan. Firman Allah itu hanya bisa diresapi. Ya. Hal itu telah dialami oleh nabi-nabi Israel. Suara mereka sering tak didengar. Orang yang mendengar dengan keras hati saja malahan mengganggu nabi-nabi itu. Ada pula yang dibunuh karena orang tak tahan mendengar teguran utusan-utusan Allah. Nah, kita tahu yang paling terdekat adalah sepupu Yesus, Nabi Yohanes Pembaptis. Dibunuh karena mewartakan kebenaran. Tidak baik kamu mengambil istri saudaramu untuk menjadi istrimu, Herodes. Akhirnya Herodes marah memenjarakan Yohanes Pembaptis. Lalulah Herodias, ya kan, iparnya itu yang dikawini itu juga marah dan dendam. Dan ketika anak Herodias menyukakan hati Herodes, ya kan, Herodes mabuk dan setengah dari kerajaan ini akan menjadi milikmu. Tetapi karena dia masih muda, dia bertanya kepada ibunya, masih ABG. Lalu karena Herodias melihat ada kekuasaan, dia bilang minta kepala Yohanes Pembaptis di dalam nampan. Itulah ya ngayau yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Ya, ngayau tuh kepala Yohanes Pembaptis di dalam nampan. Ya. Nah, akibatnya apa? Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya, dan Yesus sangat bersedih karena sepupunya ini. Ya. Apa yang terjadi? Itulah menyuarakan kebenaran. Jadi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Barang siapa kehilangan nyawanya bukan karena aku, dia tidak akan memperolehnya. Itulah janji kekekalan yang akan dialami oleh kita yang setia kepada Yesus Kristus sampai akhir. Nah, hal itu juga dialami oleh Yesus. Ya. Yesus berusaha supaya orang turut bertanya. Yesus mengajak, menegur, malahan mengancam. Di mana rasanya berguna dan perlu. Sebab adalah kehendak Bapa supaya ia berusaha untuk membalikkan hati orang. Jadi menyungkir balikan, ya, tukaran-tukaran uang, menjungkir balikan burung merpati, binatang-binatang domba, kandang-kandang di dalam bait Allah itu adalah gunanya adalah menjungkir balikkan hati kita yang sesat. Ya, memang tidak mudah. Bertahun-tahun di tempat ini juga masih ya seperti itu saja. Karena apa? Karena kita mungkin keras hati, bebal hati. Nah ya. Nah, akar dosa itu kan kemalasan. Nah, akan tetapi ketika ternyata ya kepadanya bahwa Yerusalem tidak mau mendengar, ya, apa yang terjadi? Yesus merasa sedih karena Yerusalem tidak ingat akan saat rahmatnya. Dengan terharu hati Yesus mengajak, mendesak agar Yerusalem insaf. Itulah ketaatan Yesus, ya kan? Akan tetapi ketika ternyata kepadanya bahwa Yerusalem tidak mau mendengar, Yesus tidak berlari dari tugasnya. Ia berusaha sampai kepada titik akhir. Biarpun ia merasa bahwa usahanya akan gagal, Yesus tidak berlari dari tugasnya.
juga ketika mulai ternyata bahwa ia akan menjadi korbannya. Kita nih sebagai manusia kan sering berlari dari, ya kan? Saya selalu katakan, ya filosofi dalam pelayanan itu kan, menurut pendapat saya itu kan duit. Doa dan firman, usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Biasanya kita doa dan firmannya udah oke, mau mendengar, mau menerima, tetapi dalam usaha dan pelayanan kita, sering kita menyerah. Karena kita tidak mau, ya kan, mengandalkan kekuatan Allah. Kita hanya mengandalkan kekuatan pribadi, kekuatan pendapat kita, cara pandang kita, persepsi kita. Padahal setetes air itu sudah mampu menembus batu. Pada suatu saat dia akan menjadi batu yang remuk, redam, hancur. Ya kan, karena air tadi itu menetes di batu itu. Tetapi prosesnya memang panjang. Kapankah itu? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Kristus, kehendak Roh Kudus. Nah, itulah ketaatan Yesus kepada Bapa dalam tugas yang harus dijalankannya. Ya, biarpun ia merasa bahwa usahanya akan gagal, Yesus tidak berlari dari tugasnya juga ketika mulai ternyata bahwa ia akan menjadi korbannya. Itulah ketaatan Yesus kepada Bapa dalam tugas yang harus dijalankannya, tak mengingat segala akibat. Tidak lain pendiriannya daripada pendirian tiap-tiap orang yang mengerti bahwa ia diserahi suatu tugas dan tinggal di posnya. Biarpun ia tahu bahwa ia akan menjadi korban tugasnya itu. Pada saat kita kenal penjelasannya, penyiksaan, salib, dan pembunuhan. Ya, jadi kita tahu bahwa yang terjadi kepada Yesus itu adalah penyiksaan. Yesus didera, lalu salib. Ya, jadi dia disiksa, kemudian dimahkotai duri, kemudian dia harus memikul salibnya, memanggul salibnya. Jadi secara manusiawi itu, makanya salibnya yang dipikulnya itu beda dengan salib penjahat itu. Penjahat itu mungkin tidak disiksa secara berat, tetapi Yesus itu sudah disiksa, disesah. Lalu terjadi pembunuhan. Ya kan? Ketika Yesus itu dinyatakan mati kan, dia lambungnya atau dia ditusuki tombak. Nah, yang unik pada Yesus yakni ketaatannya kepada kehendak Bapa adalah ketaatan sabda Bapa, Putra pribadi Allah. Yesus adalah manusia unik sebab Yesus adalah pernyataan pribadi Allah. Dan karena ia seorang umat kita dari bangsa Israel, turunan Nazaret di Galilea, maka seluruh umat manusia menikmati buah ketaatannya yang mutlak kepada Allah. Itulah yang mengalahkan kekuasaan dosa umat manusia. Jadi karena ketaatan, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Ya kan? Kan begitu. Doa dan firman, usaha dan pelayanan yang baik dan benar, iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Karena tidak ada keselamatan tanpa hal-hal di atas yang saya sampaikan. Dan ketaatannya adalah sempurna. Ya. Ketaatan Yesus itu meniadakan pemberontakan kepada kehendak Allah. Dan ketaatannya adalah sempurna sampai menyerahkan nyawa dalam memenuhi tugasnya itu. Makanya itu yang kita harus ikuti. Ya. Taat dan setia sampai akhir. Allah mempergunakan dan memimpin rencananya untuk mengalahkan kekuasaan dosa umat manusia dalam ketaatan putranya. Yesus dalam memenuhi tugasnya bertindak dalam cinta kasih mutlak kepada manusia. Jadi cinta kasih Yesus itu adalah mutlak kepada manusia. Dengan tidak ingat akan dirinya sedikit pun. Ya. Bahkan dia sampai berdoa, ya kan? Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8. Akhirnya perlu ditambahkan bahwa Yesus bukan hanya bertindak sebagai wajib, melainkan bahwa Yesus dengan seluruh hati dalam tugasnya menyerahkan diri kepada manusia dalam cinta kasih. Juga dalam hal ini, benarlah Bapa dan aku adalah satu. Dan lagi aku tidak menyebut kamu hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Injil Yohanes bab 15 ayat 15. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Injil Yohanes bab 10 ayat 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Injil Yohanes bab 15 ayat 9. Yesus telah merasa bahwa telah tiba jam dari raja kegelapan dari dewa dunia. Akan tetapi dalam rencana Allah, jam dari iblis itu menjadi jam dari Yesus. Karena Yesus itu seorang umat kita, ia telah mengalami segala kelemahan kita juga. Kekuatan dosa itu demikian besar, kekuatan manusia sedemikian terbatas, sehingga bagi Yesus juga semuanya gelap di salib. Perasaannya seakan-akan ia ditinggalkan oleh Bapa. Injil Markus bab 15 ayat 34. Sedangkan lebih dahulu telah bersabda, Dia yang telah mengutus aku adalah besertaku dan tak meninggalkan aku sendirian. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di hatinya. Injil Yohanes bab 8 ayat 29. Dan mengingat saat yang pahit yang akan datang. Datanglah saatnya, malah sudah tiba. Ketika kamu dicerai-beraikan dan meninggalkan aku sendirian, akan tetapi aku bukan sendirian, sebab besertaku adalah Bapa. Injil Yohanes bab 16 ayat 32. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cinta kasih Allah menyelamatkan kita. Cinta kasih Yesus menyelamatkan kita. Dengan singkat diterangkan oleh surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 7 sampai 11. Allah adalah cinta kasih. Dengan ini Allah menyatakan cinta kasih-Nya di antara kita, bahwa Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita dapat hidup dengan perantaraannya. Inilah berarti cinta kasih. Bukan kita yang telah mencintai Allah, melainkan Allah telah mencintai kita, dan telah mengutus putranya menjadi korban perdamaian untuk dosa-dosa kita. Kalau Allah telah mencintai kita sedemikian, maka kita juga harus saling mencintai. Kalau ditanya, mengapa Allah membiarkan bahwa orang tidak menerima Yesus, sehingga ia menderita dan dibunuh? Maka pertanyaan itu atas cara yang sama berlaku bagi dosa dan penderitaan umumnya. Mengapa Allah membiarkan bahwa orang yang baik menderita dari orang yang jahat? Mengapa Abel dibunuh oleh Kain? Mengapa Yohanes Pemandi dipenggal kepalanya? Mengapa kita sering harus menderita dari orang lain? Kita tahu bahwa Allah benci akan dosa. Kita tahu juga bahwa dosa manusia yang bebas tak dapat menghindarkan Allah untuk melaksanakan rencananya juga. Bahwa hal itu terutama berlaku bagi penderitaan yang diderita Yesus. Dapat dilihat dari uraian kitab suci sendiri sebagaimana diterangkan di atas. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah materi bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Sekali lagi, Allah adalah cinta kasih. Mari kita tutup kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu kami dapat mendengarkan firman dan sabda-Mu, sehingga kami dapat merefleksikannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu kegelisahan hidup kami karena kami sering mengalami kegagalan. Kegagalan yang kami dapatkan bukanlah berasal daripada-Mu, tetapi kegagalan itu adalah cambuk bagi kami, agar kami tahu bahwa kami berdosa, sehingga kami mampu untuk bertobat. Kami menyesal atas dosa kami, dan akhirnya kami mohon pengampunan, memohon rahmat belas kasih-Mu, sehingga dosa kami dihapuskan. Berkatilah orang-orang yang kami cintai, terutama istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, para orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, sahabat, keluarga, agar mereka yang setia kepada Kristus tetap setia. Begitu juga saudara-saudara kami yang berada di tempat ini, agar tetap setia kepada Kristus. Dan berkatilah kami agar kami mampu menjadi saksi firman-Mu dan menjadi terang dan garam, agar kami mewartakan itu di tengah-tengah hidup kami. Bantulah kami dan angkatlah masalah kami. Lepaskan kami dari kuasa-kuasa dosa, dan sembuhkanlah kami dari sakit-sakit yang mungkin membuat kami terputus hubungan dengan Yesus Kristus.
Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.